Yo Gadgeters, Oppo Reno 8 5G sudah resmi di launch di Indonesia nih. Nah, karena smartphone ini punya fokus di mobile fotografi, gue lagi-lagi mengundang sohib gue zaman kuliah dulu, Mr. Aris Lukman, yang kebetulan sekarang udah menjadi salah satu masternya mobile fotografi di Indonesia untuk membahas kamera dari Oppo Reno 8 5G ini, terutama bagian portretnya, Mike. Yes. Bagian portretnya itu karena Oppo bilang bahwa ini adalah portrait expert. Halo, gue Aris Lukman. Hey, thank you banget ya. Gue udah diundang hari ini untuk discuss bareng, untuk nge-review bareng Oppo Reno 8 5G. Dan ini menarik sih menurut gue karena kita bakal ngomongin soal portrait, karena portrait expert. Dan gue pengen banget ngejajal kemampuan dari portrait mode-nya. Nah sekarang berarti kita jalan-jalan di tengah kota Jakarta bareng Lloyd juga. Kita foto hunting. Dan setelah urusan kameranya semua kelar, gue akan share ke kalian pemakaian singkat gue selama 2 minggu ini seperti apa. Oke, kita let's go. Nah, Mike, ini sekalian ngejelasin spek sedikit nih buat Gadgeters sama lo ya. Yeah. Dia kamera utamanya itu pakai sensor IMX766 ya. Oke, Ya kan? ini seperti Finex ya? Iya, jadi memang udah flagship grade. Nah, sayangnya memang tidak ada OIS tapi sayang ya. Terus kamera kedua adalah ultra wide, itu FOV-nya 120 derajat, dan kamera ketiga itu macro lens. Oke, macro lens, siap. Nah, yang spesial juga tuh sebenarnya selfie cam-nya. Dia pakai sensor IMX709. Nanti kita lihat deh, bener-bener hasilnya juga spesial atau enggak. Alright. Nah, untuk videonya kamera belakang bisa 4K 30 fps. Oke. Kalau mau 60 fps switch ke 1080p, dan kamera depan videonya ya seperti biasa 1080p 30 fps. Secara spek menurut gue ini mixed bag. Oke. Karena main kameranya tuh menurut gue maksimal 50 megapiksel, 766, IMX766. Tapi ultra wide-nya cuma 8 megapiksel, meaning harusnya it should ngambil foto bakal bagus, tapi bakalan sulit kalau kita mau cropping bakalan sulit kayaknya ya. Betul. 8 megapiksel. Betul. Terus ya itu tadi, ketiadaan OIS itu sayang banget di price range segini. Tapi IIS ada ya? Ada. Oke. Tapi sayangnya nggak ada tele. Deh, tapi ingat ya, Mike. Yang penting itu adalah experience dan gimana cara lu pakai untuk mengambil gambar. Jadi mau gimana pun speknya, kalau menurut gue, kalau lu bisa handle, pasti lu bisa dapetin gambar yang bagus juga. Alright, kita ngomongin sekarang soal portrait fotografi kan ya. Secara Oppo ini portrait expert sekarang. Jadi menurut gue sih portrait itu adalah dimana kita bisa mengambil essence dan juga bagaimana sih kita mengambil seseorang, baik itu models atau apapun lah ya gitu loh, whoever, dan nggak harus model profesional juga kalau menurut gue gitu loh. Dan basically bagaimana mereka bisa terlihat stand out di dalam fotonya kita, bisa kita compose dengan sebaik mungkin, dan juga kita bisa menemukan tempat-tempat yang memang ya bagus gitu loh. Jadi waktu kita motret pun kita ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Nah mungkin hari ini kita bisa belajar sedikit nih bro gitu loh, gimana portrait yang asik walaupun di tempat yang rame, mode apa sih yang bisa kita pakai. Terus juga menurut gue spot-spot dan background, foreground itu menurut gue satu hal yang penting banget loh untuk lo perhatiin ketika lo lagi motret. Apalagi fotonya di street gitu, karena ini bukan suatu kondisi yang kita semuanya bisa betul, nggak dikontrol. Nah itu gimana nih caranya? Which is gue lebih suka kayak gini karena pencahayaannya lebih wild, gue bisa main kemana aja dan gue bisa suruh dia di mana aja nantinya gitu loh. Ya, kita buka mata aja, kita lihat mana yang menarik tempatnya, dan we'll see kita bisa maksimalin seperti apa nih handphone ini. Di tangannya kayak tadi lagi bisa, kayak like that. Ya ada shadow and nggak terlalu over banget gitu loh, sudah mataharinya. Iya, backlight, aku mau ngambil backlight dulu. 1, 2, alright, go. Yes.
good. Oke. Oke juga ya HDR-nya. Nah, iya. Gue mau nanya dong, ada nggak tips-tips buat portrait fotografi supaya hasilnya makin kinclong, makin top, makin bagus? Oke. Gue rasa teman-teman di sini juga pasti tahu ya, fotografi maka yang paling penting adalah cahaya gitu loh. Jadi lo memang harus coba untuk temuin tempat-tempat yang pencahayaannya baik kalau lo mau dapetin hasil yang maksimal. Terutama kalau lo pakai mode portrait kalau menurut gue. Bokehnya dapet, terus juga detailnya dapet kalau pencahayaan itu baik. Kedua, menurut gue juga lo harus cari tempat-tempat yang memang ya clean gitu loh, clean. Terus juga memang sebagai memang fokus kita kan ada satu model nih ya, satu baik itu siapapun juga ya model ini. Nah gimana caranya supaya orang itu ada in the center of attention. Jadi komposisinya harus bener gitu kan. Nah jadi kita ketika lagi ada tempatnya yang terlalu rame, coba aja lu bisa pakai mode portrait misalkan, supaya belakangnya bokeh. Jadi bisa menyaruin tuh yang namanya too crowded, orang-orang di belakang too crowded gitu loh. Jadi gue sih tips-tips kayak gitu sih sebenarnya yang bisa bikin membantu lu nanti memaksimalkan. Tips tambahan dari gue mungkin kita cari juga namanya mode portrait itu kan mode artificial ya. Artificial semua ya AI yang bekerja. Kadang-kadang AI juga bisa salah. Jadi kalau ada background kayak misalnya pohon-pohon yang terlalu ribet, itu kemungkinan error di detection-nya juga semakin besar. Pasti. Jadi kita harus mencari background yang nggak terlalu ribet juga, memudahkan smartphone-nya untuk mengkalkulasi. Ya, itu benar. Gue setuju kok di situ. Berikutnya juga ya, Matt, ya, menurut gue yang paling penting kalau lu lagi motret itu adalah lu harus cari angle, banyak angle gitu. Jadi jangan stuck di satu angle aja tanpa mengeksplorasi angle-angle yang lain gitu loh. Angle seperti atas, eye level sama bawah, atau lo ambil lebih kanan dikit, kiri dikit, itu bisa memberikan efek-efek yang berbeda di setiap angle tersebut gitu. Jadi menurut gue, lo sebagai portrait photographer, lo harus juga rajin untuk mencari angle-angle yang terbaik gitu. Dan berikutnya juga kayak di jalanan kayak gini nih, menurut gue cahayanya itu akan terus berubah gitu loh. Matahari kan bergerak terus, kita nggak bisa kontrol lightingnya. Jadi once lu dapet tempat yang cahayanya baik, maksimalin di situ, stay there for a while, and then take the pictures. Mike, jadi kita dari tadi udah moto-moto banyak banget ya. Yes. Foto portrait. Ini portrait di sini klarifikasi ya. Portrait bukan maksudnya only portrait. Bukan mode portrait ya. Iya, tapi gitu foto kan. portrait, foto di mana biasanya objek utamanya adalah orang. Gitu ya. True. Nah, gimana, Mike? Soal Yeah. Oppo Reno 8 5G ini buat moto portrait dari tadi. Gue jujur aja gue udah pakai ini baru tadi ya, dan kesan gue sih cukup surprise dengan hasil-hasil yang didapetin, gitu loh. Karena color tone-nya itu enak, pertama. Kedua juga untuk mode portraitnya itu juga rapih, ya. Ketiga juga ini sensor IMX-nya ini. It feels good, man. Jadi ketika kita motret tadi tuh ada bayangan, shadow, dapetin hasilnya tuh cakep-cakep menurut gue. Soalnya memang IMX 766 ini Oppo adalah salah satu yang pertama pakai IMX 766. Udah cukup lama dia memakai sensor itu. Jadi tuningannya gue rasa semakin kesini semakin matang. Gue rasa sih gitu sih, bener. Sudah mature gitu loh. Ya. Jadi pas tadi gue motret pakai ini dengan semua mode ya, dengan semua pakai lensa yang ultra wide juga untuk fotoin dari low angle. Dapetnya juga ya walaupun 8 megapiksel tapi hasilnya menurut gue cukup maksimal gitu loh, dengan kondisi lighting yang cakep kayak tadi. Sosmed ready banget gitu loh. Jadi ya secara honest opinion for my review di sini gue pakai so far untuk penggunaan untuk foto portrait, this one is good gitu loh, cakep. Kebayang yang versi pro-nya dong kayak itu yang dia. dengan Mari Silicon. Benar. Uji dapat kesempatan untuk
nge-review smartphone yang kece yang satu itu. Yes, ini kan dibilang sebagai portrait expert ya, Mike, gitu. Tapi menurut gue bukan cuma portrait mode doang gitu loh. Karena menurut gue untuk jadi sebuah kamera yang bagus untuk foto portrait itu harus punya beberapa features gitu loh. Dan setelah gue cobain ini dari tadi gitu loh, fiturnya menurut gue kameranya itu bisa menangkap gambar portrait orang itu secara baik, dalam artian mulus, natural, tidak berlebihan over sharpening atau over beautify. Itu menurut gue penting sih gitu. Jadi tidak terlalu di-reduce juga noise-nya. Jadi lu bisa dapetin the natural color of that person yang eventually akan membuat sebuah hasil foto portrait yang jauh lebih enak untuk dilihat gitu. Oke, tadi juga si Lloyd udah sempat selfie. Yeah, Gue lihat yeah. dynamic range-nya juga bagus, sharpness oke. Basically mirip dengan apa yang kita dapatkan dari kamera utama di belakangnya. Tapi memang sayangnya kalau gue lihat di bagian video 4K 30-nya belum stabil. Oke. Tapi memang image quality-nya dalam pencahayaan yang bagus ya oke. Terus juga fitur ultra night videonya juga cakep Pak. Jadi walaupun kita lagi ada di posisi yang di situasi yang terdesak nih, kita harus ngambil video dan pencahayaan kurang, nyalain highlight video dan nanti dia otomatis ngedeteksi jadi ultra night video, hasilnya masih bisa dipakai banget dalam kondisi setting yang jelek. Oke. Thank you banget udah ditemenin Sama-sama. konten di sore hari ini bersama Oppo Reno 8 5G. Kita udah cobain semua fitur kamera yang keren-keren buat portrait ini. Yes, benar. Anyway, kapan-kapan kita konten bareng lagi ya, Mat ya? Harus. Thank you banget ya gue udah dikasih kesempatan. Sekarang waktunya kita menjelaskan rest of the phone ke gadgetians di luar kamera. Let's go. Kita mulai dari desain dulu. Desainnya gue suka, unik dengan streamline unibody design yang ngebuat antara modul kamera dan bodi nyatu gitu tanpa celah atau sambungan. Warna shimmer goldnya ini bagus, shiny dan memantulkan cahaya namun bias dan elegan. Untuk bodi belakang gue nggak yakin ya ini plastik atau kaca. Info dari Oppo dan beberapa review luar negeri bilang sih kaca, tapi di tangan gue berasa plastiki karena memang finishingnya matte. Seperti yang sering K7G bilang, zaman sekarang kaca suka berasa kayak plastik, plastik suka berasa kayak kaca karena finishing yang udah makin advance. Kalau frame-nya sih jelas plastik ya. Frame-nya flat by the way, gue suka. Secara size dan berat, enak handlingnya karena ringan dan tipis. Oh ya, smartphone ini belum melalui sertifikasi IP rating ya, walaupun ya sebetulnya kena cipratan biasanya handphone masa kini fine-fine aja. Balik ke depan, kita disambut dengan layar AMOLED 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Overall bagus dengan warna yang saturated dan hitam yang pekat khas AMOLED. Sayangnya memang dagunya nih masih rada tebel. Soal outdoor visibility-nya cukup no problem ketika dipakai seharian di outdoor gini. Untuk dapur pacu ditenagai Dimensity 1300 yang secara raw power udah cukup banget untuk daily. Gaming juga aman dengan stabilitas performa yang baik dan suhu yang terjaga di mayoritas game. Main LOL Wild Rift settingan rata kanan berjam-jam 60 fps terus gue dapat. Untuk efisiensi power juga top. Dengan baterai 4500 mAh-nya gue bisa dapat 7 jam lebih screen on time dengan pemakaian standar ala gue. Campur-campur tuh wifi mobile data, including gaming sejam dan lain-lain. Kalaupun habis, charging speed yang super cepet 80 watt bisa ngisi full dari kosong sekitar setengah jam. Jeroan lainnya RAM-nya 8GB, internal storage 256GB. Hal-hal lainnya dari Reno 8 5G, smartphone ini punya in-display fingerprint yang cepet dan akurat. SIM card slotnya support dual SIM tanpa SD card support dan 5G ready tentunya. UI-nya ColorOS 12 yang K7G selalu suka. Beberapa hal nih yang patut disayangkan dengan harga segini. Speaker yang masih mono dan vibration motor yang masih belum enak. Oke, itu adalah Oppo Reno 8 5G. Kameranya menarik, bisa diandalkan di berbagai situasi. Ketika Oppo menjual ini sebagai handphone portrait expert, mereka deliver. Untuk keseluruhan handphonenya cukup solid ya, dengan spek yang cukup tinggi dan experience yang overall bagus. Namun memang dengan beberapa kekurangan mendasar seperti tidak adanya OIS, nggak ada stereo speaker. Bandrol harga 8 juta tetap berasa tinggi. Mudah-mudahan seperti yang udah-udah akan ada adjustment di level retail nanti. Oh ya, selain Reno 8 5G, di waktu yang bersamaan Oppo juga launching Reno 8 4G dan Enco Buds 2. Cek webnya Oppo Indonesia aja ya guys. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.